Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyaallah muslimin wal muslimat sidang salat Id rahimakumullah. Selama dunia belum kiamat, Idul Kurban akan senantiasa datang kepada kita. Tetapi di antara kita tidak ada yang bisa memastikan apakah pada Idul Kurban yang akan datang kita masih bisa duduk bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di lapangan ini dengan mengumandangkan takbir, memandangkan tahmid, tahlil dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di pagi hari ini kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dengan Idul Adha ini, dengan hari raya kurban ini. Ini adalah limpahan nikmat dan karunia berupa usia panjang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai di hari raya Idul Adha ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan perintah berkurban, menyembelih binatang ternak di pagi hari ini dan 3 hari berikutnya adalah merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur kita atas segala limpahan nikmat berupa rezeki dan berupa apa saja yang kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, karena itu merupakan satu-satunya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat sidang salat Id rahimakumullah, ungkapan syukur atas segala nikmat sehingga kita diperintahkan untuk menyembelih Quran ini. Terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah,
dengan segenap kekuasaan kami, a'tainakal kautsar, telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, baik itu kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di dalam beragama, maupun kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Al-Kautsar ini juga para ulama mengartikan, memberikan tafsiran bahwa Al-Kautsar ini adalah telaga yang disediakan untuk Rasulullah Muhammad SAW nanti di yaumul akhirah. Dan siapa saja dari umatnya yang mampu diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa meminumnya walaupun seciduk saja, dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah sebuah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang luar biasa. Diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau hanya untuk Tuhanmu, hanya untuk Allah. Wanhar, dan sembelilah binatang kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam kepada orang yang telah Allah berikan keluasan rezeki, ketika datang Idul Adha dia enggan untuk berkurban. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang Allah berikan keluasan rezeki tetapi dia tidak mau menyembelih binatang kurban, fala yaqrubanna musallana, jangan sekali-kali dia dekat-dekat dengan tempat-tempat salat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita bayangkan di atas muka bumi ini, mana sesungguhnya yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat di dalamnya? Mungkin hanya ada dua tempat saja, di toilet dan di kuburan. Oleh karenanya kemudian kecaman Rasulullah Muhammad SAW ini untuk bagi orang yang telah anugerahkan oleh Allah keluasan rezeki, kesehatan tubuh, banyak rezekinya, baik itu rezeki berupa uang dalam simpanan, uang dalam saku, baik berupa itu harta yang berupa ladang, sawah ataupun tambak, dan lahan-lahan yang produktif lainnya. Kemudian ketika datang Idul Kurban, dia tidak melaksanakan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali dia dekat-dekat dengan tempat-tempat sholat kami. Artinya dia harus diusir ke tempat-tempat kuburan dan tempat-tempat toilet, tempat-tempat yang tidak boleh dilaksanakan sholat di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah ajaran yang ketat, ajaran yang disiplin dari Allah dan Rasulnya, agar supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang salat Id rahimakumullah. Ungkapan syukur yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya apabila meliputi tiga dimensi, yang salah satu dimensinya tidak boleh lepas, yang ketiga-tiganya merupakan satu kepaduan yang utuh yang tidak boleh hilang salah satunya. Syukur yang pertama disebut dengan asyukru bil qalbi, syukur yang kedua disebut dengan asyukru bil lisan, syukur yang ketiga disebut dengan asyukru bil jawari atau asyukru bil amal. Asyukru bil qalbi artinya kita hendaknya mengakui, meyakini, seyakin-yakinnya bahwa apapun kenikmatan yang kita terima ini, baik itu berupa harta benda, kesehatan tubuh, anak-anak yang banyak yang menyenangkan, itu semata-mata yang menganugerahkan hanya Allah kita saja, bukan yang lain.
ini harus tertanam tancap di dalam hati kita. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Keyakinan ini, ungkapan syukur ini erat kaitannya dengan persoalan akidah, erat kaitannya dengan persoalan keimanan, erat kaitannya dengan persoalan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya penganugerah nikmat yang kita rasakan di atas muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Keyakinan yang mantap semacam ini perlu kita hujamkan ke dalam hati kita sedalam dan sekuat mungkin. Karena ada di antara manusia yang menyatakan iman kepada Allah, yang menyatakan bertauhid kepada Allah, tetapi hanya sampai di lisannya saja, tidak merasuk sedalam-dalamnya ke dalam hatinya. Wa minan nasi may yaquluna amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara sebagian manusia, kata Allah, yang menyatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu kata Allah tidak beriman. Iman mereka hanya di dalam pernyataan lisannya saja, iman mereka hanya di dalam penampakannya saja, agar supaya mendapatkan simpati kalau dia ada maunya, agar supaya dia mendapatkan dukungan, baik itu dukungan moral ataupun dukungan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur yang kedua yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah asyukru bil lisan. Oleh karenanya di pagi hari ini, sebagai ungkapan syukur bil lisan kita hendaknya mengagungkan Allah. Karena tidak ada yang pantas untuk diagung-agungkan di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi hari ini kita juga mengumandangkan tahlil, karena memang tidak ada Tuhan yang pantas kita Tuhan-Tuhankan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Tidak ada satupun yang pantas untuk kita puja-puji kecuali pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya segenap lantunan ungkapan kalimat thayyibah di pagi hari ini hanya untuk memuji Allah saja, tidak memuji yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat thayyibah, ungkapan yang keluar dari lisan kita, yang didorong oleh keimanan yang terhujam kuat dari dalam hati kita, itu menunjukkan bahwa keimanan, ketauhidan, akidah kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang juga digambarkan oleh para ulama. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam Quran surat Ibrahim Allah telah mengabadikan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Apakah tidak kamu perhatikan Muhammad, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha sabit, yang akarnya kuat menghujam ke bumi, wa far'uha fis sama', ranting dan dahannya menjulai-julai di langit. Masyaallah muslimin, sebagian ulama juga mengartikan kalimat thayyibah ini adalah figur, adalah sosok pribadi yang baik, figur yang senantiasa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Dan ketika dia ada bersama siapapun, orang-orang yang berada di sekitarnya senantiasa mendapatkan manfaat darinya, senantiasa mendapatkan kenyamanan di sampingnya, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Figur yang semacam ini, sosok yang semacam ini senantiasa ditunggu-tunggu ketika tidak hadir dalam komunitasnya.
sebaliknya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisat idh tusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sebaliknya perumpamaan figur yang tidak baik, kalimat yang sayyi'ah, kalimat yang menentang ketauhidan, kalimat yang pura-pura, pribadi yang senantiasa bersinta pura-pura, berkopiah ketika ada naunya, berislam ketika ada naunya supaya mendapatkan simpati dari umat Islam. Maka orang-orang yang semacam ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pohon yang jelek, yang tinggi tetapi akarnya mengambang, yang setiap saat mengancam orang-orang yang berada di sekitarnya. Kita bisa bayangkan jika di tengah-tengah perkampungan rumah kita ada pohon yang besar tetapi akarnya keropos, tentunya kita setiap saat, setiap detik akan merasa terancam. Jangan-jangan pohon ini runtuh, jangan-jangan dia nanti ketika tumbang menimpa rumah kita dan menghancurkan kekayaan yang kita miliki dan tidak menyelamatkan anggota keluarga saya. Sama dengan figur yang tidak disukai, figur yang jelek, yang senantiasa diharapkan ketidakhadirnya ketika ada dalam suatu komunitas. Nanti kalau dia datang, ada saja kejelekan-kejelekan yang dikawuhnya. Oleh karenanya, jangan sampai kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang kehadiran kita, yang keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat sangat tidak disuka. Bahkan kehadiran kita, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat kita dianggap sebagai sebuah ancaman yang membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat, sidang salat Id rahimakumullah. Yang ketiga adalah asyukru bil jawari. Semua nikmat pemberian Allah harus menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ibnu Hazm mengatakan, kullu nikmatin la taqrabu min Allah fahiya baliyatun. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi kemudian kita tidak bisa beramal, tidak bisa bertingkah laku, tidak bisa berbuat yang tingkah laku dan perbuatan serta amal kita itu tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itu bukan nikmat, tetapi itu adalah bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambah kenikmatan itu kepadamu. Wa la in kafartum, tetapi jika engkau mengkufuri nikmat yang telah aku berikan kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku itu amat keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apapun bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu fasilitas yang ada di luar tubuh kita atau fasilitas yang ada nempel di fisik kita, maka harus dijadikan sebagai fasilitas yang bisa mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Model yang kita miliki harus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai model yang diberikan oleh Allah menjadi alat kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nempel pada diri kita, telinga, mata, mulut, lisan kita dan seluruh jawari kita, hendaknya diungkapkan dalam sebuah ungkapan syukur kepada Allah, untuk taat, untuk dekat, untuk dimanfaatkan seluas-luasnya untuk jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, mereka berdua sesungguhnya di dalam mengungkapkan ungkapan syukur ini telah memadukan ketiga ungkapan syukur ini di dalam sebuah ikatan akidah yang sangat kuat, sehingga apa saja yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan Ismail ini bisa dijadikan pelajaran penting bagi kita. Ada minimal 3 pelajaran penting yang bisa kita serap dari perilaku Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama,
Ibrahim dan Ismail memiliki akidah yang kuat, sehingga dia mampu memadukan antara ungkapan syukur ke dalam sebuah akidah yang kuat, ketauhidan yang kuat, yang menyebabkan Nabi Ibrahim, yang menyebabkan Nabi Ismail lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim begitu lama mendambakan seorang anak keturunan yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Setelah Allah kemudian anugerahkan anak keturunan yang bernama Ismail, yang sekian lama ditunggu-tunggunya itu, tiba-tiba setelah dia besar diperintahkan untuk disembelih. Tetapi kemudian ada semacam secara manusiawi pertanyaan di dalam hati Ibrahim, apakah saya lebih patuh kepada Allah untuk melaksanakan perintah ini, ataukah saya lebih patuh kepada perintah nafsu saya? Apakah saya lebih cinta kepada Allah, ataukah saya lebih cinta kepada Ismail? Maka ujian akidah yang pertama ini adalah ujian kepatuhan dan ujian kecintaan. Terkadang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa cinta kita terhadap anak-anak, cinta terhadap harta, dan cinta terhadap diri kita sendiri, itu juga suatu ketika akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim lulus ketika dia diperintahkan untuk menyembelih. Nabi Ibrahim patuh, dan ketika kemudian pedangnya sudah difurus dan diletakkan di lehernya, Allah menggantikannya sebuah hadiah yang besar, yakni binatang kurban, yang hari ini kita langsungkan kebiasaan dan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ibrahim sangat peduli akan kesejahteraan negerinya. Terbukti di dalam ayat menunjukkan, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Warzuqhu ahlahu minas samarat, dan karuniakanlah penduduknya rezeki yang berupa buah-buahan. Masyaallah muslimin wal muslimat, kalau kita mau mendalami ayat ini dengan situasi geografis letak negeri Nabi Ibrahim yang pada saat itu kering kerontang, lantas doa Nabi Ibrahim ini terkesan kontroversi. Negeri yang kering kerontang, berbatu-batu, berpasir tanah, tetapi yang diminta adalah warzuqhu ahlahu minas samarat, minta rezeki buah-buahan, yang itu tidak masuk akal ketika negerinya pada saat itu dijadikan negeri agraris, dijadikan negeri pertanian. Tetapi sekali lagi doa seorang pemimpin. Sekarang ketika kita datang ke negeri-negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ini, buah apa kira-kira yang tidak ada di sana? Bahkan kualitas dan kesegaran pun melebihi yang ada di negara-negara lain. Itu berkat doa seorang pemimpin, doa seorang pemimpin yang peduli akan negerinya, doa seorang pemimpin yang peduli akan anak bangsanya. Kita kembali mencoba melihat negeri kita, yang orang mengatakan negeri kita ini kita akan mengenal jannah, tetapi dalam surga, tolong batu jadi tanaman, bukan lautan tapi kolam susu. Apa yang terjadi di negeri kita itu juga bergantung kepada pemimpinnya. Pemimpin yang taat, pemimpin yang memiliki akidah yang kuat, pemimpin yang rajin mendoakan anak bangsanya, pemimpin yang rajin memikirkan tentang kesejahteraan negeri dan anak bangsanya, adalah pemimpin yang akan mewariskan kesejahteraan, kemakmuran terhadap negerinya sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Ibrahim adalah sosok pemimpin yang peduli dengan generasi penerus risalahnya. Terbukti dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, duhai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang soleh, generasi penerus yang canggih, yang soleh, yang memiliki keimanan yang kuat dan memiliki pengetahuan dan teknologi yang canggih, sehingga negerinya ini tidak dijajah oleh orang lain,
negerinya sendiri tidak dijajah oleh pejabatnya sendiri, negerinya tidak dijajah oleh petingginya sendiri, sehingga rakyatnya menderita kelaparan, sehingga rakyatnya memiliki masalah di mana-mana, soal pekerjaan, soal tawuran, soal yang taruh maruh di dalam negerinya. Oleh karena kemudian anak yang soleh tidak lahir begitu saja merocot dari rahim seorang ibu. Anak yang soleh sebelum dia dikandung di rahim ibunya, dia harus dilantunkan dengan banyak doa-doa. Lebih-lebih ketika sudah berupa janin, maka harus semakin kuat tali hubungan doanya kepada Allah agar lahir dari seorang ibu anak-anak negeri yang soleh. Dan kalau dari anak-anak seorang ibu masing-masing melahirkan anak-anak yang soleh, maka akan tercipta masyarakat bangsa yang soleh, yang lahir itu adalah anak yang soleh-soleh. Sehingga ketika rakyatnya soleh, maka dia akan mengangkat pemimpin yang soleh, mengangkat pemimpin yang memiliki akidah yang kuat, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanggung jawab kehidupan ke depan masyarakat bangsa ini menjadi baik adalah bergantung kepada kedua orang tuanya. Mampukah dia untuk melahirkan pada generasi-generasi penerusnya generasi-generasi yang soleh, bukan generasi-generasi yang toleh, generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang memiliki moralitas yang baik, maka itu bergantung kepada kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw nasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir kata Rasulullah, maka tergantung kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya nanti akan mendidiknya sebagai Yahudi, ataukah dia akan dididik sebagai mental Nasrani, ataukah dia akan dididik sebagai orang yang menjadi Majusi? Maka semuanya bergantung kepada rahim-rahim yang melahirkan, bergantung kepada sosok ayah yang bertanggung jawab di dalam keluarganya. Dan itu merupakan bagian dari tuntutan, bagian yang paling penting untuk menjadikan negeri kita ke depan ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hada, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.